Ketika anak-anak milenial disodori filsafat, sebagian dari mereka menerima dan sebagian lainnya menolak. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan alasan-alasan mereka yang menolak. Setidaknya ada 10 alasan yang diajukan oleh mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan bicarakan hasil observasi saya tentang filsafat yang didiskusikan dengan anak-anak milenial. Memang sebagian dari mereka menerima dan sebagian lainnya menolak. Tetapi kali ini saya akan membicarakan alasan-alasan mereka yang menolak. Setidaknya ada 10 alasan mendasar menurut saya. Memang ada banyak alasan yang mereka sampaikan, tetapi menurut saya ada 10 yang paling mendasar yang membuat mereka enggan untuk bersinggungan dengan filsafat. Hasil surveinya ini hasil survei yang tidak seperti menggunakan angket lalu kemudian disebarkan, tidak seperti itu yang saya lakukan, tetapi semacam diskusi langsung. Kemudian saya mencoba menanyakan mengapa kemudian mereka menolak terhadap filsafat. Nah, dari hasil diskusi pendek-pendek begitu, saya kemudian coba rangkum, lalu saya temukan 10 alasan itu. Kita akan mencoba memulai dari alasan yang paling akhir, dari alasan yang ke-10. Pada alasan yang ke-10 ini, anak-anak milenial menjawab bahwa belajar filsafat itu cepat tua. Jadi mungkin mereka melihat gambar-gambar filosof yang dainya mulai mengkerut, kemudian kepalanya botak, rambutnya memutih. Itu yang kemudian membuat mereka fobia, seolah-olah belajar filsafat ini membuat kita menjadi tua karena banyak berpikir. Padahal sebetulnya menjadi tua itu adalah hakikat manusia. Tanpa kita belajar filsafat, dengan sendirinya kita menjadi tua. Ini bisa jadi salah satu kesalahan persepsi menurut saya tentang gambaran-gambaran para sosok filosof yang mereka cermati, baik di gambar-gambar yang ada di buku maupun gambar-gambar yang beredar di media sosial. Kemudian yang ke-9, dia menyatakan bahwa tidak butuh berdebat, karena menurut mereka belajar filsafat itu isinya adalah debat melulu. Kritik, ada suatu pandangan dikritik, nah kemudian kritik itu dikritik lagi, jadi kritik atas kritik. Jadi isinya adalah perdebatan yang tidak pernah berakhir, perdebatan yang entah kapan hasilnya bisa dicapai dari suatu perdebatan itu. Sehingga menurut mereka tidak ada kepastian di situ, lebih baik mengikuti arus dalam kehidupan sehari-hari yang itu sudah lebih jelas. Karenanya nggak perlu lagi kemudian filsafat yang membuang-buang waktu dan energi dalam berdebat. Padahal menurut saya tidak demikian, karena apapun situasinya, apapun keadaannya, saya kira kita perlu menyampaikan gagasan. Kita perlu menyampaikan ide-ide perubahan yang itu pasti tidak akan mudah langsung diterima di kalangan masyarakat kita. Nah, dalam rangka membuat gagasan kita diterima di kalangan masyarakat, maka salah satu caranya saya kira di situ debat menjadi tidak terhindarkan menurut saya. Kemudian yang ke-8, filsafat hanya retorika. Jadi filsafat ini hanya memutar balik kata, memutar balik struktur gramatika bahasa. Tidak ada esensi yang dibicarakan. Sebetulnya di dalam studi filsafat secara historis itu sudah dibuktikan bahwa memang di dalam filsafat pernah ada satu masa yang didominasi oleh para sosok-sosok yang lebih mementingkan retorika yang disebut kaum sofis. Tetapi kemudian banyak para filosof yang membantah atau memberikan argumen lain dan pembuktian-pembuktian lain bahwa sebetulnya di dalam filsafat tidak hanya tentang retorika, karena retorika ini muaranya adalah hanya sebatas ingin menang. Sementara filsafat muaranya adalah kebenaran, muaranya adalah kebijaksanaan, muaranya adalah kemawasdirian, muaranya adalah keberanian, dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya dengan retorika, karena retorika nuansanya pembenaran saja, tidak ada esensi yang dibicarakan, dan filsafat sama sekali tidak demikian. Kemudian yang ke-7, filsafat merusak iman. Kalangan ini biasanya banyak bersandar kepada agama. Kalau di dalam tradisi filsafat Islam biasanya banyak menggunakan argumennya Imam Syafi'i, bukan argumen semacam peringatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bahwa bagi siapapun yang belajar ilmu kalam, katanya, maka dia diarak di kota lalu kemudian dipukuli. Sebetulnya kalam dan filsafat itu menurut saya berbeda, karena kalam di dalam filsafat itu disebut teologi,
yang sebetulnya adalah cabang dari filsafat, bukan filsafat itu sendiri. Saya kira filsafat lebih luas daripada sekedar kalam, karena filsafat bisa juga bicara tentang sains, filsafat bisa juga bicara tentang politik, tidak melulu tentang kalam. Ini saya kira salah satu kekeliruan mengidentifikasi kalam dengan filsafat. Kemudian yang keenam, bisa gila. Mungkin pandangan ini melihat dari para pemikir atau filosof-filosof yang seringkali menyampaikan gagasan yang tidak umum, gagasan yang tidak sebagaimana masyarakat pada umumnya, sehingga terkesan gagasan itu aneh, gagasan itu di luar nalar, bahkan disebut gila ya. Karena itu kemudian gagasan-gagasan yang aneh dan tidak mudah dipahami itulah mereka menyebutnya menjadi filosof itu bisa gila. Padahal tidak. Memang di dalam sebuah gagasan yang baru, sebuah pandangan yang radikal bahkan, itu tidak mudah diterima ya. Karena kecenderungan manusia sebetulnya memang hidup mapan dengan apa yang sudah dijalani, baik berkaitan dengan tradisi maupun berkaitan dengan konsep-konsep tentang apa yang diyakini sebagai benar ya. Keyakinan inilah sebetulnya yang banyak mengorbankan pandangan-pandangan besar di dalam, tidak hanya dalam filsafat, tetapi juga di dalam sains. Kita tahu bahwa bagaimana Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei itu dibunuh ya, karena hanya melahirkan gagasan yang tidak sama dengan kaum para ahli gereja pada waktu itu. Ini menurut saya juga tidak tepat alasan ini, karena sama sekali filsafat tidak demikian. Filsafat tidak dalam rangka menyebabkan orang menjadi sakit secara jiwa ya, tidak. Justru filsafat membawa kita untuk mencari gagasan-gagasan yang memang tidak normal ya hari ini, tetapi di masa yang akan datang bisa jadi itu menjadi satu solusi yang dibutuhkan oleh kehidupan sosial kita. Kemudian yang kelima, sains sudah cukup. Nah, ini orang-orang anak-anak milenial ini, anak-anak milenial yang sudah banyak berkecimpung dengan sains. Mereka merasa bahwa sains sudah banyak menemukan tentang apa yang dibutuhkan oleh hidup ini ya, tentang penyakit ya. Apa yang sebelumnya misteri dalam tubuh manusia sudah banyak disingkap oleh sains ya. Tentang neuroscience misalnya, tentang artificial intelligence misalnya, banyak hal, bahkan tentang kematian pun sains sudah mulai mencoba menyibaknya, karena sains meyakini kematian itu hanya sebatas kesalahan teknis di dalam tubuh manusia. Apabila kesalahan teknis ini bisa diatasi, maka kematian itu bisa ditunda, seolah-olah begitu. Nah, ini membuat mereka kemudian yakin bahwa pada sains sudah selesai. Tetapi sebetulnya tidak cukup menurut saya, karena untuk apa sains itu, sains tidak bisa menjawab ya. Atau bahkan bagaimana metodologi sains itu digunakan dari satu metode ke metode yang lain, bagaimana kemudian metode itu terus beragam, itu juga tidak bisa dijawab oleh sains. Yang memperdebatkan itu adalah filsafat itu sendiri, yang belakangan dikenal sebagai filsafat sains atau filsafat ilmu. Jadi dengan demikian memang sains memberikan banyak sumbangsih terhadap filsafat, tetapi kemudian sains tidak bisa sepenuhnya pergi dari filsafat. Bahkan ada yang mengatakan sains tanpa filsafat itu buta, tetapi filsafat tanpa sains itu kosong. Itu suatu relasi yang saling mengandaikan sebetulnya, bukan suatu relasi yang saling meniadakan menurut saya. Kemudian yang keempat, bahwa filsafat tidak dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini orang-orang yang pemburu kerja ya. Jadi seolah-olah mereka belajar itu hanya untuk bekerja, untuk menggapai sebanyak mungkin uang, untuk kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang segala kebutuhannya terpenuhi gitu. Padahal urusan bekerja saya kira untuk di Indonesia tidak demikian, karena bisa kita hitung ada berapa ribu perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian setiap tahunnya atau setiap bulannya berapa kali wisuda, katakanlah 1 tahun 3 kali wisuda ya. Setiap kali wisuda itu berapa ribu mahasiswa atau sarjana yang diloloskan. Kemudian kita hitung berapa jumlah pertumbuhan kerja yang tersedia di Indonesia. Maka saya kira jumlah pencari kerja akan selalu lebih banyak dengan ketersediaan kerja. Dengan demikian kalau kita belajar hanya untuk mencari kerja, saya kira satu obsesi yang sia-sia ya. Suatu obsesi yang menurut saya semestinya
uang sebanyak itu yang kita gunakan untuk kuliah misalnya, itu aja digunakan untuk usaha, untuk bekerja. Saya kira sudah cukup kalau kebutuhannya adalah untuk bekerja. Tapi kalau kebutuhannya untuk pengetahuan, untuk suatu ilmu, suatu tuntutan bahwa kita harus memiliki pandangan yang luas tentang kehidupan ini, maka saya kira itu tidak bisa selesai dengan, atau tidak bisa dibatasi dengan hanya ingin segera mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Ini juga berkaitan dengan pandangan agama ya. Karena berkaitan dengan yang nomor 7 tadi ya, merusak iman sehingga kemudian filsafat itu diharamkan. Padahal kalau di dalam tradisi Islam, filsafat ini biasanya dipadankan dengan kata hikmah ya. Yang mana kata hikmah itu disebut banyak kali di dalam Al-Quran. Ini yang membuat beberapa kalangan menyatakan bahwa sebetulnya Al-Quran pun mendorong kita atau menganjurkan kita untuk belajar filsafat, justru untuk menguatkan keimanan, untuk mencari kepastian, setidaknya kepastian rasional atau kepastian pada batas-batas yang logis, setidaknya itu dulu. Kemudian yang kedua, sulit dan rumit ya. Karena memang di berbagai pertunjukan filsafat yang dinyatakan oleh para filosof banyak menggunakan istilah-istilah yang subtil ya, istilah-istilah yang ambigu bahkan ya, multitafsir, banyak makna, sehingga kemudian banyak orang merasa bahwa belajar filsafat itu rumit sekali. Belajar filsafat itu akan dihadapkan kepada istilah-istilah yang yang kompleks ya, selalu muncul istilahnya neologisme, istilah-istilah baru yang membuat kita sakit kepala memahami makna istilah itu. Padahal itu sebenarnya hanya kata mereka itu. Memang ada golongan kemudian yang mengkritik cara berfilsafat yang demikian, yang belakangan disebut lingkaran Wina atau filsafat analitik ya. Golongan ini mencoba menempatkan kajian atau bahasa filsafat itu tidak lagi bahasa yang kosong seperti itu, bahasa yang dianggap metafisik. Sebetulnya bahasa filsafat haruslah bahasa yang logis dan bahasa yang dapat diverifikasi ke realitas. Jadi dengan demikian tidak ada hubungannya dengan rumit ya. Rumit itu barangkali hanya dialami oleh mereka yang masih baru belajar. Apapun saya kira, kalau kita baru memulai sesuatu, berbagai bidang, tidak hanya bidang filsafat, baik itu bidang ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran dan seterusnya. Kalau kita hanya baru memulai belajar, pastilah mendapati kesulitan-kesulitan dengan istilah-istilah yang digunakan. Dalam filsafat pun juga demikian. Kalau kita sudah terbiasa belajar filsafat, sudah lama, wawasan kita sudah luas, saya kira nggak ada persoalan dengan kerumitan itu. Bahkan kerumitan itu hanya berkaitan dengan orang-orang yang tidak mampu berpikir saja, saya kira. Kemudian yang pertama, yang ke-1, menyebut bahwa filsafat itu tidak berguna. Nah, di sini sebetulnya persoalan guna ini tentang nilai ini rumit sekali, relatif sekali, kompleks sekali ya. Apa yang dimaksud guna dalam hal itu ya? Apa yang dimaksud manfaat dalam hal itu? Jangan-jangan bermanfaat bagi A, tidak bermanfaat bagi B dan seterusnya. Tetapi setelah saya coba dalami dengan anak-anak milenial ini, bahwa yang disebut manfaat atau guna di situ adalah kegunaan material. Bisa jadi mungkin dapat menghasilkan uang, dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, dapat digunakan untuk mengembangkan bakat dirinya, mungkin seperti itu ya yang dimaksud guna di situ. Kalau guna yang dimaksud demikian, saya kira filsafat memiliki banyak manfaat, filsafat banyak memiliki nilai. Misalnya di dalam kemampuan analisis kita, dengan filsafat kemampuan analisis kita akan terbantu saya kira, karena filsafat ini kan kritis. Filsafat ini kan mengajak kita untuk tidak berhenti kepada suatu fenomena, tapi kita harus masuk kepada apa yang berada di balik fenomena. Ini suatu kerangka analisis atau suatu cara pandang di dalam filsafat yang menurut kita penting kita gunakan bahkan di berbagai ilmu yang lain. Karena memang apa yang menjadi persoalan di dalam ilmu saya kira bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang menyebabkan sesuatu itu tampak. Jadi apa yang berada di balik yang tampak itu yang harus diinvestigasi. Dan saya kira filsafat menyediakan itu. Dengan demikian nilai atau guna dan manfaat filsafat ini sangat penting sekali berarti dalam hal ini.
Demikianlah 10 alasan yang disampaikan, yang saya coba rangkum dari berbagai diskusi saya dengan anak-anak milenial. Bisa jadi teman-teman punya alasan yang lain tentang ketakbergunaan filsafat, maupun yang menyatakan bahwa filsafat memiliki kegunaan jauh lebih penting dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini.